berkat Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami, khususnya narasumber yang akan memberkati kami pada sesi ini. Dan kami juga berdoa untuk jaringan, untuk setiap media yang kami gunakan, Tuhan tolong supaya semuanya berjalan dengan baik, dan acara ini hanya memuliakan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik kakak-kakak, bagi kakak-kakak yang baru pertama kali bergabung, ini merupakan seri yang ketiga dari acara Sapa, Sahabat Pegiat Anak. Acara ini kita adakan pada hari Rabu di minggu pertama dan minggu ketiga. Jika kakak-kakak berkenan untuk mengikuti setiap seri, supaya tidak ketinggalan, dan informasi untuk acara ini mohon untuk disebarluaskan supaya menjadi berkat dan lebih banyak lagi kakak-kakak yang bisa bergabung dengan kita. Pada hari ini juga narasumber kita ada 2 orang nih kakak-kakak yang akan memberkati kita pada sesi ini. Dan kami berharap ya sebelum kita berkenalan dengan narasumber, untuk kakak-kakak nanti jangan langsung live dulu ya. Oke, baik. Selamat sore kakak semua. Senang sekali bisa bertemu dengan kakak-kakak. Namun sebelum kita mulai, kami ingatkan kepada semua peserta untuk kita tidak menampilkan foto-foto yang tidak baik, yang bisa merusak pikiran, hati, dan apalagi acara kita sore hari ini. Mari kita taruh takut akan Tuhan dalam hati kita masing-masing ya. Baik, hari ini senang sekali kami bisa bertemu dengan kakak-kakak, baik saya secara pribadi dari Jaringan Pelayanan Anak, dan juga dengan seorang yang sangat-sangat punya hati untuk melayani anak-anak, ya. Beliau cinta anak-anak, namanya Kak Cindy Jessica. Halo Kak Cindy, apa kabar? Halo Kak Nestor, halo kakak-kakak semua, selamat sore. Iya, ada kata yang mengatakan tak kenal maka tak sayang ya Kak ya. Terlebih dahulu kita memperkenalkan diri kepada seluruh kakak yang ada. Mungkin ada yang sudah pernah mengenal kami, bertemu dengan kami, dan mungkin ada yang belum, tapi tidak mengapa. Sekali lagi kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nestor Hersman Lase, kalau asal saya Pulau Nias. Ya, dan saya tinggal di Kota Tangerang, sudah hampir 20 tahun di Kota Tangerang ini, merantau di Pulau Jawa ini, dan saya melayani di gereja. Saya juga pernah mengajar di sekolah, dan saat ini saya melayani di salah satu lembaga pelayanan anak namanya JPA, Jaringan Pelayanan Anak. Begitu. Nah, demikian perkenalan singkat dari saya. Silakan Kak Cindy. Oke, selamat sore sekali lagi kepada teman-teman semua. Mungkin ada yang udah ada di daerah yang sekarang sudah malam. Selamat malam. Jadi nama saya Cindy Jessica Tuna, nama lengkap saya. Saya sekarang melayani di sebuah sekolah Kristen di Jakarta, dan untuk beberapa tahun terakhir ini saya sangat antusias untuk belajar tentang pendidikan kebutuhan khusus. Jadi mungkin ini juga salah satu topik yang akan kita bahas malam hari ini. Semoga teman-teman kakak-kakak sekalian juga bisa excited dengan topik yang sama. Saya aslinya dari Manado. Jadi kalau ada yang dari Manado, halo, selamat malam. Sekian Kak. Oh iya, oke. Kak Cindy, ini kita hari ini akan membahas satu tema atau berbagi dengan kakak-kakak satu tema gereja dan dukungan terhadap anak-anak yang disabilitas ya. Betul Kak. Iya, ini tema yang sangat menarik sekali karena memang yang kita layani di gereja itu bukan hanya anak-anak yang terlahir normal, tetapi mereka juga ada anak-anak yang memang berkebutuhan khusus, ya, disabilitas, yang ada berbagai kelemahan yang mereka alami. Tapi kalau menurut saya sih itu bukan kelemahan ya Kak Cindy ya. Tapi bagi saya itu adalah kelebihan mereka. Setuju ya. Dan saya pikir kakak-kakak di sini setuju dengan saya ya, bahwa ini bukan kelemahan dari anak-anak yang kita layani, tapi ini adalah kelebihan mereka. Oke, kakak-kakak yang terkasih dalam Tuhan, sebelum
kita bincang-bincang dengan Kak Cindy dan juga mendengarkan sharing dari Kak Cindy. Pengalaman beliau banyak ya dalam hal pelayanan terhadap anak disabilitas. Maka terlebih dahulu izinkan saya untuk mengajak kakak-kakak untuk menebak beberapa gambar, dua gambar, menebak dua gambar. Yang pertama, coba kakak-kakak melihat gambar yang akan saya tampilkan ini, lalu jawabannya bisa dikirim dalam kolom chat, ya, dalam kolom chat. Silakan dijawab kira-kira menurut kakak-kakak semua, balok ini ada berapa? Silakan. Balok ini ada berapa menurut kakak-kakak? Silakan Kak, silakan. Bisa dijawab di dalam kolom chat. 7, 8, 9, 16, 8. Kak Yuli bilang 8, Kak Debbie 8, Kak Eri Purba 8. Kak Iren juga menjawab, ada yang 7, 8, 8. Dan saya lihat di sini jawaban yang paling banyak, yang paling besar nilainya adalah Kak Hani, 38. Wow, saya nggak tahu pakai rumus apa ini ya. Jumlahnya 38. Oke kakak, thank you untuk respon ya. Lalu ada gambar yang kedua yang ingin saya tunjukkan kepada kakak semua. Kira-kira menurut kakak semua ini gambar apa ya? Ini gambar apa? Silakan dijawab di dalam kolom chat. Silakan Kak. Gambar apa kira-kira ya? Ini gambar apa ya? Menurut kakak ini kira-kira gambar apa? Silakan Kak, silakan. Oh, Kak Hani, wanita bawa anak, perempuan dan opung, ibu menggendong anak, ibu-ibu yang gendong kepala orang tua dan ibu, wanita gendong bayi, cewek cowok ya, cewek cowok, orang tua, kakek tua dan wanita, lelaki ada seorang laki-laki dan gendong anak dalam sekamar. Oke. Wajah kakek, wanita, dan burung. Oh, ada burung juga ya. Laki-laki tua, ya bapak-bapak tua, dan gedung. Laki-laki tua dan wanita gendong anak. Kepala seorang kakek tua. Oke. Wow. Kakak-kakak, saya menunjukkan ada dua gambar. Terima kasih sebelumnya untuk responnya. Ya, Kak Jenny, wanita menggendong wajah kakek gerbang. Ya, ada gerbang juga ya. Lalu ada gedung katanya di sini, ada ibu berkerudung, gendong anak dan wajah orang tua. Oke, terima kasih kakak-kakak untuk responnya. Nah, dari dua gambar ini, saya mau mengatakan seperti ini. Terkait dengan anak-anak yang kita layani ya, terkait dengan anak-anak yang kita layani di tempat pelayanan kita masing-masing, apapun keadaan mereka, maka saya mengatakan seperti ini, cara kita melihat, cara kita memandang itu akan mempengaruhi cara kita menilai dan memberikan pelayanan kepada anak-anak. Cara kita melihat, perbedaan cara kita memandang itu akan mempengaruhi cara kita menilai, lalu cara kita melakukan sesuatu, memberikan pelayanan kepada anak-anak. Lah, terkait dengan pelayanan anak, maka saya berbagi kepada kakak, sharing kepada kakak bagaimana atau apa kata Alkitab tentang anak di dalam Alkitab ya. Firman Tuhan mengatakan kepada kita semua bahwa semua anak tanpa terkecuali itu berharga dan dikasihi oleh Tuhan. Setuju ya dengan saya ya? Semua anak walaupun dia lahir sempurna ataupun dia memiliki kelebihan yang dalam tanda kutip disabilitas, berkebutuhan khusus, tapi anak tersebut berharga dan dikasihi oleh Tuhan. Itu artinya bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan semua anak
yang lahir di dunia ini. Siapapun dia, dari suku mana, dan dari mana dia berasal, bentuk fisiknya seperti apa, Tuhan tidak membedakan. Dia berharga dan dia dikasihi oleh Tuhan. Ada lagu yang mengatakan, Yesus cinta segala bangsa, Yesus cinta semua anak di dunia. Ya, kakak bisa melanjutkan lagu ini nanti di tempat kakak masing-masing. Yang kedua, apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang anak? Kita melihat dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 27 dan juga kitab Mazmur 139 ayat 13 dan ayat-ayat yang lainnya, bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya, termasuk anak-anak, seperti apapun bentuknya, bagaimanapun fisiknya, dari manapun dia berasal, Tuhan menciptakan mereka, Tuhan menciptakan semuanya menurut gambar dan rupanya. Ini satu hal yang sangat luar biasa, kelebihan yang dimiliki oleh setiap manusia, setiap anak, melebihi dari ciptaan yang lainnya. Tidak pernah Tuhan mengatakan kepada ciptaan yang lain bahwa imago Dei. Tidak, tetapi hanya kepada manusia, kepada anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, berikutnya kakak-kakak, terkait tentang anak. Dalam Alkitab juga mengatakan bahwa anak itu bukti kasih Allah kepada mereka, yaitu dilihat dari karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Bahwa karya keselamatan itu bukan hanya untuk orang dewasa saja, tapi untuk semua orang, termasuk anak-anak, dari manapun dia berasal dan bagaimanapun kelebihan dan kekurangannya. Dan di dalam Alkitab ada bukti-bukti nyata yang ditunjukkan oleh Alkitab bahwa anak-anak ini dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya saja dikasihi, tetapi melalui kehidupan semua anak, termasuk mereka yang memiliki kelebihan ini dan memiliki kebutuhan khusus ini, ya, karya Allah dinyatakan dalam hidup mereka, lalu kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka, bahkan melalui kehidupan mereka, banyak orang melihat Kristus, bahkan percaya kepada Kristus. Kita lihat satu-satu, ada 3 contoh yang saya sampaikan hari ini. Yang pertama yaitu tentang ini dia, orang buta yang lahir tapi dalam keadaan buta, ya. Orang buta yang anak-anak yang terlahir dalam keadaan buta. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-9, mulai dari ayat yang pertama sampai yang 21, disebutkan kisahnya di sana, tapi saya ingin membacakan kepada kakak dari ayat ke-1 sampai ayatnya yang ke-7 saja hari ini. Firman Tuhan berkata seperti ini, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Ya. Lalu Yesus menjawab pada ayat ketiga, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi orang memiliki kebutuhan khusus pun seperti orang buta ini, kita tidak boleh rendahkan dia. Karena apa? Dikatakan di firman Tuhan, melalui kehidupannya, pekerjaan Allah dinyatakan. Wow, ini luar biasa sekali ya. Kemudian kita lihat di Markus pasal 10 ayat 46-52 tentang Bartimeus yang buta sejak lahir. Dia seorang pengemis yang duduk-duduk di pinggir jalan. Tapi saya melihat bagaimana Bartimeus ini memiliki iman yang begitu luar biasa kepada Tuhan, sampai pada akhirnya orang-orang bisa memuji-muji Tuhan melalui kehidupan Bartimeus. Walaupun sejak buta, dia sudah, walaupun sejak anak-anak dia sudah buta, tapi kebutaannya itu tidak menghalangi dia untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan Selamat, sampai dia bertemu secara pribadi dengan Yesus. Di situ kita melihat iman Bartimeus sangat luar biasa.
dan dengan iman yang dia miliki dia sembuh, dan orang lain yang melihat itu memuliakan nama Tuhan. Ini sangat hebat sekali. Lalu yang terakhir yaitu Kisah Para Rasul pasal 3. Dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga disebutkan di sana juga kisah seorang lumpuh yang memiliki kebutuhan khusus, yaitu seorang lumpuh. Kalau saya baca di sana berkata seperti ini, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Lalu ketika Petrus dan Yohanes melihat orang ini masuk ke bait Allah dan orang ini meminta sedekah, lalu Petrus pada akhirnya, kalau kakak bisa melihat nanti membaca kisahnya, dia orang lumpuh ini disembuhkan. Ya, dan melalui kehidupannya pun nama Tuhan dipermuliakan. Wah, ini sangat luar biasa sekali. Ya kakak, ternyata melalui kehidupan mereka yang memiliki kebutuhan khusus yang dikatakan disabilitas atau kebutuhan khusus yang lainnya yang memiliki kekurangan yang bermacam-macam, kita tidak boleh rendahkan karena Allah mengasihi mereka, mencintai mereka, dan oleh hidup mereka nama Allah dipermuliakan. Nah, demikian secara singkat dari saya, dan selanjutnya bagaimana kita melayani anak-anak ini di tempat pelayanan kita masing-masing. Hari ini kita akan mendengarkan sharing dari Kak Cindy. Kak Cindy seorang pegiat anak. Kak Cindy ini melayani di salah satu sekolah nanti Kak Cindy akan bisa menjelaskan ya lebih jauh. Nama lengkapnya Cindy Jessica Tuna. Ya. Lalu beliau seorang pegiat anak. Beliau menempuh pendidikan di Universitas Pelita Harapan dan juga pernah menempuh pendidikan di universitas yang ada di Michigan. Nah, sebelum kita masuk ke Kak Cindy, maka saya mengajak semua kakak-kakak untuk mendengarkan sebuah lagu. Mari kita mendengarkan sebuah lagu ini, judulnya Aku Istimewa. Melalui lagu ini kiranya kita bisa semakin memahami bahwa semua anak yang diciptakan oleh Tuhan itu istimewa. Dan ketika nanti kita selesai dalam webinar ini, mari kita menanamkan dalam pribadi anak-anak yang kita layani, apapun keadaan mereka, bahwa mereka itu istimewa. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Saya mengajak kakak untuk menyanyikan lagu ini. Kalau yang belum tahu lagunya, mari kita belajar bersama. Ku tak peduli katamu, katanya ku tetap istimewa. Ku tak peduli katamu, katanya ku tetap istimewa. Karena Tuhan menciptakan diriku sangat istimewa. Aku dan kamu istimewa. Hatiku gembira, sungguh gembira menjadi anak Tuhan Yesus. Di dalamnya ku berharga dan mulia. Hatiku gembira, sungguh gembira menjadi anak Tuhan Yesus. Di dalamnya aku istimewa. Ku tak peduli katamu, katanya ku tetap istimewa. Ku tak peduli katamu,
katanya ku tetap istimewa. Karena Tuhan menciptakan diriku sangat istimewa. Aku dan kamu istimewa. Istimewa jadi anak Tuhan Yesus. Istimewa jadi anak Tuhan Yesus. Hatiku gembira, sungguh gembira menjadi anak Tuhan Yesus. Di dalamnya ku berharga dan mulia. Hatiku gembira, sungguh gembira menjadi anak Tuhan Yesus. Di dalamnya aku istimewa. Di dalamnya aku istimewa. Di dalamnya aku istimewa. Ya, di dalam Tuhan semua kita istimewa, termasuk anak-anak apapun keadaan mereka. Ya, silakan Kak Cindy. Oke, selamat sore semuanya. Suara saya jelas terdengar ya, Kak Nestor ya? Ya, jelas. Oke. Iya, terima kasih sekali kakak-kakak sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa gabung sama-sama malam hari ini. Ini kali pertama saya ikut, yang 2 minggu lalu sempat ikut tapi cuma sebentar. Jadi semoga ke depannya juga saya masih tetap diundang untuk ikut ya, untuk ikut sebagai peserta di kegiatan ini. Nah, teman-teman, kakak-kakak sekalian, terima kasih tadi Bang Nestor sudah memperkenalkan diri. Betul, nama saya Cindy Jessica Tuna, saya aslinya dari Manado. Saat ini saya melayani sebagai guru di sebuah sekolah Kristen di Jakarta. Dan memang di beberapa tahun terakhir ini saya sedang mendalami, belajar lebih banyak tentang pendidikan untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Jadi sangat cocok dengan apa yang akan kita bahas pada malam hari ini. Semoga kakak-kakak sekalian juga bisa belajar yang sama dengan satu topik yang saat ini sedang saya sangat sukai gitu ya. Dan tidak hanya walaupun saya sebagai guru gitu ya, saya konteksnya di sekolah, semoga apa yang saya bagikan malam hari ini, kita belajar sama-sama malam hari ini juga bisa kita gunakan di dalam konteks kita sebagai guru sekolah minggu. Orang-orang yang Tuhan percayakan untuk melayani anak-anaknya yang ada di gereja. Tuh ya. Jadi topik malam hari ini diberi judul The Church and its Support for Children with Disabilities. Gereja dan dukungan gereja terhadap anak-anak dengan disabilitas, anak-anak dengan kebutuhan khusus. Nah, sebelum kita belajar lebih banyak nih tentang topik ini, saya mau cek ombak sedikit, kakak-kakak. Cek ombaknya seperti apa? Saya mau tahu dong, menurut kakak-kakak, disabilitas itu apa sih? Jadi saya mau lihat, kalau misalnya kakak-kakak mendengar kata disabilitas, apa yang muncul di pikiran kakak-kakak sekalian? Nah, cara kakak-kakak berbagi adalah, kakak-kakak bisa masuk ke website yang ada saya tampilkan di layar di menti.com. Kakak-kakak boleh pakai
handphone atau mungkin laptop yang sekarang kakak-kakak sedang pakai untuk Zoom. Jadi bisa masuk ke browsernya dan masuk ke menti.com. Nanti setelah masuk ke menti.com, saya juga masuk coba di handphone saya deh, jadi biar bisa tunjukkan seperti apa gitu ya. Saya berarti ini harus matikan background dulu sebentar supaya bisa tunjukkan yang ada di handphone saya. Kelihatan? Enggak ya? Oke, sebentar ya. Jadi masuk ke menti.com, nanti tampilannya seperti ini, kakak-kakak, lalu masukkan kodenya. Kodenya yang ada di bawah sini juga, 432 93 685. Nah, kalau kakak-kakak sudah masukkan kodenya, nanti ada pertanyaan, nanti munculnya seperti ini. Sebentar ya, saya tunjukkan layar yang lain, yang nantinya akan kakak-kakak lihat. Di situ ada sebuah pertanyaan, tuliskan sebuah kata yang ada di pikiran kakak-kakak ketika kakak-kakak mendengar kata disabilitas. Nanti akan muncul seperti ini. Apakah sudah bisa masuk ke websitenya? Boleh di-info ke saya. Ya, kodenya Kak, kodenya bisa ditampilkan ya? Kodenya sebentar ya, saya bacakan ya. 4329 3685. Saya masukkan ke dalam chat kali ya, jadi biar teman kakak-kakak sekalian boleh langsung copy paste. Sebentar. Nah, apakah sudah masuk? Sudah ada di chat ya. Itu kode 3293685. Kalau sudah masuk, boleh tuliskan satu kata yang ada di pikiran kakak-kakak tentang disabilitas. Saya share screen sebentar ya. Nanti nah ini sudah banyak yang masuk. Nanti saya share screen, kakak-kakak juga bisa lihat apa yang teman-teman yang lain tulis. Sebentar, saya share desktopnya aja supaya gampang. Nah, maaf. Nah, ini udah muncul. Berkebutuhan khusus, ada yang tulisnya berkebutuhan khusus, ada yang tulis keterbatasan, ada yang tulis berbeda. Unik dan istimewa. Wah, cocok dengan lagu yang tadi kita nyanyikan ya, kakak-kakak ya. Spesial pakai telur kayak nasi goreng. Pejuang, oke, ada kata pejuang di situ, saya suka. Unik, kekhususan tersendiri, oke. Boleh yang lain mungkin boleh menuliskan lagi. Nah, kalau katanya tampilannya besar, berarti itu yang paling banyak dituliskan oleh kakak-kakak sekalian. Jadi yang paling banyak berarti sejauh ini berkebutuhan khusus. Oke, different ability, berarti ada kemampuan yang berbeda, ya. Apalagi nih? Istimewa tuh. Saya dengar ada yang bilang istimewa. Betul, istimewa. Oke, terima kasih. Oke, nah. Terima kasih kakak-kakak, kalau masih ada yang mau mengetik silahkan, nanti kita bisa balik lagi ke situ. Tapi ada satu pertanyaan lagi yang mau saya tanyakan ke kakak-kakak sekalian. Ini bukan pertanyaan sebuah tes, jadi tidak perlu takut salah menjawab, tapi saya mau tahu nih, kira-kira di konteks kakak-kakak sekalian, di tempat kakak-kakak melayani, ada berapa banyak sih anak-anak dengan kebutuhan khusus yang kakak-kakak tahu? Sebentar, ini harusnya muncul ke slide selanjutnya. Sebentar ya, saya stop sharing dulu, lalu nanti saya share lagi. Nanti ada pertanyaan selanjutnya yang saya sedang berusaha untuk bagikan layarnya. Ini agak lama di sini, sebentar ya. Atau mungkin kakak-kakak boleh langsung tulis aja di kolom chat, menurut kakak-kakak ada berapa banyak sih anak-anak dengan kebutuhan khusus yang ada di sekitar kakak-kakak gitu. Jawabannya sekali lagi ini bukan jawaban tes, artinya tidak harus jawaban yang pasti gitu ya berapa, tapi boleh deh dituliskan di kolom chat. Mungkin ada yang kayaknya ada sekitar 5-10 gitu, atau ada yang lebih dari 10 misalnya. Atau mungkin menurut kakak-kakak belum ada, sepertinya tidak ada. Atau ada tapi kayaknya nggak banyak gitu. Boleh dituliskan di kolom chat, saya sambil bacakan ya. Ada yang tulis 1,
kurang dari 5 orang. Banyak, anak saya juga salah satunya. Oke, terima kasih Kakak Herna sudah berbagi ya. Di gereja kami ada 1 anak, ada lebih dari 10. Ada 2, banyak, kayaknya banyak, berarti banyak banget nih, banyak gitu. Ada sekitar 10 orang gitu. Nah, terima kasih kakak-kakak sekalian sudah berbagi. Nah, kenapa saya bertanya tentang ini? Karena nantinya kita akan bahas lebih lanjut, gitu ya. Saya kembali lagi ke slide saya sebentar. Ini, nah, sebentar ya. Nah, setelah kakak-kakak berbagi, sekarang kita mau menyamakan persepsi dulu gitu. Jadi yang dimaksud dengan disabilitas itu seperti apa? Nah, kita mulai dari definisinya kakak-kakak. Jadi apa sih arti disabilitas itu? Nah, saya ambil definisinya dari sebuah dokumen pemerintah gitu ya. Jadi berarti ini sebuah dokumen yang bisa kita percaya sumbernya. Disabilitas itu apa? Nah, sebelum kita ke situ ini dulu gitu. Kenapa tadi saya tanya ada berapa banyak? Karena ternyata kalau kita mau lihat sebuah survei yang dilakukan oleh Sosial Ekonomi Nasional gitu ya di tahun 2019, ternyata jumlah penyandang disabilitas di Indonesia, ini hanya di negara kita ya kakak-kakak, ada sekitar 9,7%. Artinya ada hampir 10% dan ada sekitar 26 juta orang. Jadi kakak-kakak boleh bayangkan kalau misalnya di gereja kita ada sekitar 100 orang nih. 100 orang di gereja kita, berarti ada sekitar 10 orang yang merupakan penyandang disabilitas. Itu jumlah yang cukup banyak menurut saya. Sedangkan mungkin kalau tadi kita lihat lagi ada kakak-kakak yang merasa bahwa oh kayaknya di gereja saya nggak ada gitu, atau adanya kayaknya cuma 1 atau 2. Nah, oleh karena itu penting buat kita untuk melihat sebenarnya arti dari disabilitas itu apa. Nah, dari definisi yang saya ambil dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 disebutkan seperti ini kakak-kakak. Jadi penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, keterbatasan intelektual, keterbatasan mental, dan atau keterbatasan sensorik. Jadi tidak hanya keterbatasan fisik saja, tapi ada 3 jenis keterbatasan yang lain yang terjadi dalam jangka waktu lama. Dan yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan orang lain. Ya, jadi penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki salah satu dari 4 jenis disabilitas ini yang mereka dan disabilitas itu dimiliki dalam jangka waktu yang lama dan itu mempengaruhi cara mereka berpartisipasi dan cara mereka berkomunikasi dengan orang-orang. Itu definisi paling standar dari disabilitas. Nah, mungkin masih bingung keterbatasan fisik itu gimana, intelektual itu gimana, mental itu gimana, sensorik itu gimana. Nah, ada sebuah sumber juga dari IDEA, ini adalah sebuah organisasi di Amerika Serikat yang menaungi orang-orang dengan kebutuhan khusus. Mereka menjabarkan lagi nih ke dalam 13 kategori yang berbeda-beda. Kita akan bahas sangat cepat kakak-kakak karena ini hanya untuk informasi saja buat kita semua, fokus kita bukan di sini ya. Tapi sepertinya kita perlu tahu supaya kita tahu disabilitas itu maksudnya apa. Nah, yang pertama ini mungkin cukup familiar buat kakak-kakak, Autism Spectrum Disorder, anak-anak dengan autisme. Jadi autisme ini adalah spektrum, artinya berbeda-beda tingkat keparahannya, tingkat tingkat autismenya. Kalau kakak-kakak pernah dengar istilah Asperger, itu juga termasuk di dalam autisme. Itu adalah autisme yang paling mild, levelnya paling rendah gitu ya. Jadi bisa berfungsi dengan baik. Lalu ada visual impairment, termasuk yang tunanetra, yang buta. Nah, ini kita pasti juga lebih familiar. Saya sangat familiar, bukan karena saya marganya tuna ya teman-teman, tapi karena kita lebih sering melihat teman-teman dengan disabilitas fisik gitu. Dan ternyata tidak hanya kebutaan teman-teman, tapi setiap orang yang memiliki masalah penglihatan itu sudah termasuk disabilitas.
saya berarti salah satu yang masuk di dalam kategori visual impairment karena saya memiliki rabun jauh yang cukup parah. Hanya saja saya sudah diakomodasi gitu. Saya sudah memiliki alat yang bisa membantu saya melihat dengan baik gitu ya. Lalu ada hearing impairment, artinya adalah masalah pada pendengaran. Deafness, nah ini berhubungan, tapi dua hal ini adalah berada di dua kategori yang berbeda. Artinya kalau sudah tuna rungu tidak bisa mendengar gitu ya, itu berarti tingkat keparahannya sudah tinggi dan masuk di dalam kategori yang lain. Lalu ada deaf blindness. Deaf blindness itu artinya satu orang memiliki dua disabilitas ini, tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Lalu emotional disturbance, ini adalah kendala yang terjadi pada aspek emosi. Mungkin kakak-kakak pernah dengar istilah bipolar atau misalnya skizofrenia gitu ya. Jenis-jenis mental illness itu juga termasuk di dalam disabilitas, di dalam kategori emotional disturbance. Lalu selanjutnya intellectual disability. Ini adalah disabilitas yang terjadi di aspek intelektual yang artinya mempengaruhi cara orang berpikir. Gejala yang paling jelas terlihat untuk anak-anak dengan intellectual disability adalah kita bisa lihat di skor IQ. Jadi kalau sudah jauh di bawah rata-rata, itu artinya adalah anak ini masuk di dalam kategori intellectual disability. Lalu orthopedic impairment, ini adalah masalah yang terjadi pada alat gerak, bisa di tangan, bisa di kaki. Mungkin seseorang yang diamputasi gitu, itu masuk ke orthopedic impairment. Atau kalau kakak-kakak pernah dengar istilah cerebral palsy. Jadi mereka yang ada gangguan otak tapi pengaruhnya ke kaki. Jadi akhirnya mereka harus berada di kursi roda. Specific learning disability. Nah, ini keterbatasan dalam belajar yang mungkin tidak mempengaruhi komunikasi secara umum. Tapi kalau belajar ini terlihat. Mungkin kakak-kakak pernah dengar istilah yang namanya disleksia. Jadi anak-anak yang kesulitan untuk membaca. Diskalkulia, anak-anak yang kesulitan untuk belajar hal-hal yang berhubungan dengan angka-angka. Itu ada istilah-istilahnya kakak-kakak ya. Lalu speech or language impairment, artinya masalahnya terjadi pada komunikasi verbal. Speech delay, mungkin pernah dengar ya istilah-istilah seperti ini. Nah, other health impairment, sakit-sakit yang terjadi secara yang merupakan bawaan lahir, jadi mungkin asma yang akut atau mungkin ada yang diabetes yang dari lahir gitu ya, ada penyakit-penyakit seperti ini. Dan yang terakhir traumatic brain injury, jadi ada sesuatu yang berbeda di otaknya sehingga itu mempengaruhi cara orang tersebut berespon terhadap sesuatu. Nah, jadi ini penting untuk kita tahu dan saya jelaskan ini di awal supaya sama-sama kita mengerti bahwa disabilitas itu sangat luas, bukan hanya sekedar berbicara disabilitas fisik yang sering kita lihat, yang familiar buat kita, kakak-kakak. Jadi mungkin kalau misalnya setelah kakak-kakak melihat 13 kategori ini, lalu saya ajak lagi untuk menjawab gitu. Jadi ada berapa anak-anak dengan disabilitas di gereja kita? Mungkin jumlah yang nantinya kakak-kakak tulis akan berbeda. Karena akhirnya tahu bahwa disabilitas itu sangat luas. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi salah satu penyebab kenapa kita sepertinya sulit melihat anak-anak dengan disabilitas di lingkungan kita. Karena kadang disabilitas itu seperti disembunyikan. Saya pakai kata ini, kakak-kakak, karena saya sendiri mengalami. Saya mau cerita sedikit deh. Dulu waktu saya masih kecil, beberapa tahun yang lalu, udah cukup lama gitu ya, waktu saya masih SD kelas kecil, saya senang sekali bermain di sebuah lapangan di dekat rumah saya. Saya main di lapangan ini bersama beberapa teman-teman yang seumuran dengan saya. Nah, di lapangan ini, di samping lapangan ini ada sebuah rumah kecil yang pintunya selalu terbuka. At least setiap kali kami datang bermain. Jadi di waktu-waktu siang sampai sore, pintu rumah itu selalu terbuka, kakak-kakak. Tapi di pintunya itu ada seperti kayu yang cukup tinggi gitu ya, dari lantai sampai ke ya mungkin sepertiga dari
dari pintu itu seperti menghalangi orang untuk masuk dan keluar dari pintu itu. Dan setiap kali saya datang ke sana, saya pasti melihat ada satu anak yang kalau mau dilihat secara fisik ya, sepertinya anak ini seumuran dengan saya, seumuran dengan kami yang pada waktu itu sering bermain di situ. Tapi bedanya adalah anak ini tidak pernah keluar dari rumah itu. Dia selalu berada di balik kayu yang ada di depan pintu itu. Dan secara fisik, kalau kita bisa melihat wajahnya dan juga tingkah lakunya, terlihat berbeda, at least berbeda dari saya dan berbeda dari teman-teman saya yang pada waktu itu bermain bersama. Sangat sedih karena dia tinggalnya di dekat lapangan itu, tapi dia tidak pernah terlibat gitu ya, terlibat untuk main bersama-sama dengan kami. Nah, ada hal lain yang lebih menyedihkan buat saya, kakak-kakak, adalah keberadaan anak ini sebenarnya diketahui oleh orang-orang di sekitar, termasuk oleh orang tua saya, karena kami tinggalnya tidak jauh dari tanah lapang itu, dari lapangan itu. Dan orang tua saya pernah berkata kepada saya gitu ya, waktu mereka tahu bahwa saya sering bermain di tempat itu, mereka bilang seperti ini, kamu kalau mau main ke situ boleh, tapi jangan deket-deket sama anak itu yang ada di rumah itu, takut ketularan. Jadi ada kata-kata seperti itu. Padahal orang tua saya tidak tahu keadaan anak ini apa gitu. Apa yang sebenarnya menjadi masalahnya dia, kenapa dia selalu ada di dalam ruangan. Tapi kata-kata itu keluar dari mulut mama saya waktu itu ya, jangan sering-sering main di situ, jangan deket-deket, nanti kamu ketularan. Nah, saya rasa yang pernah mengalami hal-hal yang seperti ini bukan hanya saya saja gitu ya. Mungkin kakak-kakak di sini juga pernah punya pengalaman seperti itu. Dikasih tahu orang lain, jangan deket-deket sama yang ini, nanti kamu ketularan. Dia aneh, dia beda gitu, sehingga membuat kita tidak mau berelasi atau bahkan sekedar ngobrol atau bahkan dekat-dekat dengan orang-orang yang menurut kita berbeda. Dan sayangnya hal ini tidak hanya terjadi dulu waktu saya masih kecil. Sayangnya di usia saya yang sekarang, saya nggak perlu kasih tahu usia saya berapa gitu ya, tapi masih juga ada praktik-praktik seperti ini yang menjauh, tidak mau dekat-dekat dengan orang yang menurut kita berbeda, yang kita sendiri asumsikan bahwa dia memiliki kebutuhan khusus. Nah, beberapa waktu yang lalu kakak-kakak saya sempat ikut sebuah konferensi gereja tentang worship, dan topiknya adalah tentang disability ministry. Jadi bagaimana kita melayani orang-orang dengan disabilitas. Dan yang menjadi dasar dari konferensi ini adalah bagian Alkitab dari Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Judulnya tentang orang lumpuh disembuhkan. Saya yakin kakak-kakak sudah sangat familiar dengan cerita ini, sering dibawakan di sekolah minggu. Ini adalah bagian Alkitab yang menceritakan tentang seseorang yang lumpuh, yang dia mau datang ke Tuhan Yesus dibantu oleh teman-temannya, tapi susah untuk masuk karena ada banyak orang yang berkerumun, sehingga teman-temannya harus bawa dia lewat atap untuk turun ke bawah untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Ya. Pada waktu itu kami diminta untuk berpikir, kakak-kakak, kami peserta konferensi gitu ya, kami diminta untuk berpikir seperti ini. Di dalam kehidupan kita di gereja, bergereja itu, apakah kita menjadi seperti teman-teman dari orang yang lumpuh ini? Artinya mereka membantu orang yang lumpuh ini untuk datang kepada Tuhan Yesus, atau justru kita menjadi seperti orang banyak yang berkerumun, yang secara tidak langsung menjadi barrier, menjadi hambatan bagi orang dengan keterbatasan untuk datang sama Tuhan. Saya begitu tertegur gitu ya waktu saya merenungkan ini gitu, karena saya menyadari bahwa mungkin saya tidak selalu menjadi teman-teman dari orang lumpuh ini gitu. Mungkin lebih sering saya jadi hambatan, saya menjadi barrier, saya seolah-olah menghambat orang lain untuk datang kepada Tuhan, untuk datang ke gereja. Mungkin teman kakak-kakak sekalian berpikir gitu, hambatan seperti apa gitu yang bisa kita bisa saja kita lakukan gitu ya di dalam konteks ini gitu.
Mungkin bukan hambatan dalam artian, oh kita tidak memperbolehkan orang untuk datang ke gereja. Mungkin tidak seperti itu. Atau mungkin bukan hambatan di dalam hal, misalnya kita berkata langsung gitu sama orang itu, kamu tidak diterima di gereja. Mungkin tidak seperti itu. Tapi bisa saja ada hal-hal ini yang kita lakukan. Sebentar. Saya next ya. Nah, ada hambatan-hambatan seperti ini yang tidak sengaja kita lakukan. Misalnya, yang pertama, kita menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin menyakiti orang-orang dengan disabilitas. Beberapa waktu lalu, kakak-kakak saya baru ngobrol dengan salah satu tante saya di Jakarta. Ya, dia sedang curhat, mungkin karena saya kerjanya di sekolah gitu. Jadi dia sering sekali cerita sama saya tentang gimana sih saya harus nanganin anak saya ini nih, susah banget nih, suruh belajar gitu. Jadi kita ngobrol-ngobrol, lalu tante saya bilang seperti ini. Ini anak-anak tante susah banget nih disuruh belajar. Dia lebih suka main game, dia lebih suka main HP. Padahal anaknya ini sudah SMA gitu ya. Terus tante saya mengeluarkan kata-kata seperti ini, kamu jangan sering-sering main HP, nanti kamu jadi autis. Kata-kata seperti itu kakak-kakak. Jadi maksudnya tujuannya, saya yakin tujuannya tidak untuk menyakiti gitu, tapi secara tidak sengaja menggunakan label-label seperti itu yang tanpa kita sadari bisa saja menyakiti orang lain yang memang memiliki diagnosa autisme misalnya. Atau mungkin kita menggunakan kata-kata cacat atau aneh atau banyaklah kata-kata yang biasanya kita pakai yang kita tidak ada maksud untuk menyakiti, tapi sebenarnya itu menyakiti. Nah, bisa saja ini adalah bentuk hambatan itu. Atau misalnya, tidak perlu kata-kata kakak-kakak, mungkin tatapan matanya kita, atau gesturnya kita gitu ya, body language-nya kita, atau respon yang kita berikan. Bisa saja berbeda. Apa yang kita berikan kepada anak-anak dengan kebutuhan khusus itu bisa saja berbeda dengan respon yang kita berikan kepada orang-orang lain. Misalnya nih, kita lihat ada yang berbeda gitu, terus kita langsung liatin dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu, kok dia aneh, kok beda gitu ya. Ada hal-hal yang seperti itu. Gestur, cara kita mungkin secara tidak sengaja gitu ya, kita kayak menghindar gitu, kita nggak mau deket-deket, terus kayak agak awkward gitu kalau misalnya mau ajak ngobrol, takut dia ngerti nggak ya kalau aku ngobrol, kalau aku deket dia enggak ya gitu. Jadi seperti ada asumsi-asumsi di dalam pikiran kita yang membuat kita enggan untuk ajak ngobrol gitu orang-orang yang menurut kita punya kebutuhan khusus ya. Atau mungkin ini akses yang terbatas. Nah, ini mungkin yang paling nyata kelihatannya. Misalnya nih di gereja kita ada anak yang perlu menggunakan kursi roda atau tongkat karena dia memiliki sebuah keterbatasan tertentu ya kakak-kakak. Nah, anak ini tidak pernah ke gereja. Setelah ditanya-tanya, setelah kita cari tahu gitu ya, ternyata yang menjadi hambatan adalah karena dia susah untuk masuk ke gedung gereja gitu, karena gerejanya tangga semua. Gimana caranya orang dengan kursi roda bisa datang ke gereja yang ada banyak tangganya gitu. Nggak usah pakai kursi roda, yang pakai aja pasti kesulitan gitu dengan situasi-situasi seperti ini. Nah, ini yang tadi saya bilang bisa menjadi hambatan yang mungkin kita lakukan atau kita tunjukkan secara tidak sengaja, tapi itu bisa menjadi bisa menutup kesempatan orang-orang, anak-anak dengan disabilitas untuk datang ke gereja, untuk datang belajar firman Tuhan, untuk datang ke sekolah minggu, untuk bersekutu dengan orang-orang lain yang mungkin tidak memiliki keterbatasan yang mereka miliki. Nah, jadi bagaimana? Mungkin ini adalah contoh-contoh gitu ya, atau mungkin langkah-langkah sederhana yang bisa kita lakukan sebagai pelayan-pelayan Tuhan di gereja gitu ya, baik kita yang baik kita yang melayani di sekolah minggu atau mungkin di bidang-bidang lain di gereja, yang bisa kita pikirkan dan bisa kita lakukan untuk menunjukkan dukungan kita
untuk menjadi seperti teman-teman dari orang yang lumpuh tadi, sehingga kita bisa membantu orang ini untuk datang kepada Tuhan. Nah, ada 3 hal penting, saya kategorikan, saya kelompokkan aksi-aksi sederhana yang bisa kita lakukan ke dalam 3 kategori gitu. Yang pertama adalah tampilkan. Kakak-kakak mungkin boleh lihat gambar yang ada di layar. Bolehkah kakak-kakak yang mau bersedia gitu ya, boleh dituliskan di kolom chat apa sih yang kakak-kakak lihat? Apa ada sesuatu yang menarik yang kakak-kakak lihat dari gambar yang ada di sini gitu? Seorang anak yang sedang pegang boneka. Ini saya baru bisa lihat. Apa ya yang beda? Bukan beda, apa ya yang menarik gitu dari gambar ini? Adakah? Atau mau langsung unmute juga boleh. Oke, ada yang bilang Down syndrome, betul, yaitu salah satu disabilitas yang bisa terlihat dari fisik ya kakak-kakak ya, Down syndrome gitu. Nah, tatapan mata anak tidak fokus. Nah ini, boneka yang dipegang wajahnya mirip dengan anak. Nah, betul kakak-kakak. Yang mau ditampilkan di sini itu, bahwa ada sebuah boneka gitu ya, yang menunjukkan keadaan fisik yang sama dengan si anak yang memiliki kebutuhan khusus. Kenapa ini menarik? Karena kalau kita mau lihat lagi di dalam kehidupan kita gitu ya, di dalam society kita, masyarakat kita akan sangat sulit untuk melihat ada representasi dari sesuatu yang dianggap aneh oleh masyarakat. Karena biasanya yang ditampilkan adalah mereka yang cantik, benar nggak? Mereka yang ideal, mereka yang quote-unquote normal gitu. Sehingga ketika ada representasi, ketika anak ini nih misalnya lihat, wah ada boneka yang wajahnya mirip sama saya gitu. Ada gejala-gejala yang mirip dengan saya. Sehingga anak ini merasa bahwa dia tidak aneh. Dia merasa bahwa ya udah saya biasa-biasa aja gitu, tidak berbeda dengan orang-orang yang lain gitu kan. Nah, ini bisa menjadi salah satu cara bagi kita untuk menunjukkan dukungan kita kepada anak-anak sekolah minggu, mungkin di sekolah di gereja kita yang memiliki kebutuhan khusus. Misalnya, kita bisa pergunakan cerita-cerita yang menunjukkan inklusivitas. Inklusivitas itu artinya adalah topik yang memfasilitasi semua orang untuk bisa merasa dikasihi, merasa merasa belong, merasa dimiliki oleh komunitas tersebut. Mungkin di cerita-cerita kita bisa gunakan pemeran anak dengan disabilitas. Jadi misalnya kita mau cerita sesuatu gitu ya, kakak mau cerita ini nih, atau misalnya apa sebutan di gereja kakak-kakak sekalian, ada mungkin yang pakai lause atau apapun gitu. Langsung mau cerita nih tentang satu anak yang dia memiliki autisme gitu. Dia merasa sangat sedih hari ini karena ini. Kenapa? Supaya anak-anak yang lain pun diedukasi bahwa kebutuhan khusus itu adalah sesuatu hal yang real, dan mereka ada anak-anak dengan kebutuhan khusus adalah bagian di dalam gereja tersebut juga gitu. Itu bukan sesuatu hal yang aneh, bukan sesuatu hal yang tabu untuk dibicarakan gitu ya. Libatkan guru-guru dengan disabilitas. Saya tidak tahu apakah di gereja kakak-kakak sekalian ada gitu orang dewasa dengan disabilitas yang memiliki kemampuan untuk menjadi guru sekolah minggu. Jadi ketika anak-anak melihat bahwa oh guru saya memiliki disabilitas, mereka pun akan merasa bahwa itu sesuatu hal yang biasa-biasa saja, bukan sesuatu hal yang aneh, bukan sesuatu hal yang tidak bisa, oh anak orang dengan disabilitas artinya sama sekali tidak bisa terlibat di dalam gereja, karena memang pada kenyataannya tidak seperti itu. Bukan berarti ketika seseorang memiliki disabilitas, artinya dia tidak bisa berfungsi sama sekali. Itu sebuah pemahaman yang keliru kalau kita berpikir bahwa oh kalau dia punya disabilitas berarti ya udah dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tidak seperti itu kakak-kakak. Atau misalnya kita bisa gunakan media lain gitu yang kita pakai untuk mengajar. Kita bisa pakai lagu, tadi Kak Nestor udah nyanyi itu di awal gitu ya, tentang lagu ini gitu. Yesus cinta semua anak di dunia. Kita ganti kata
kata-katanya. Buta tuli dan autis, lamban belajar bipolar. Yesus cinta semua anak di dunia. Kenapa? Sekali lagi ini bagian dari representasi tadi. Tunjukkan bahwa kebutuhan khusus adalah sesuatu hal yang normal di masyarakat. Ini adalah sesuatu hal yang memang akan dilihat oleh semua orang gitu, bukan sesuatu yang perlu disembunyikan. Itu bagian yang pertama. Nah, yang kedua adalah tentang penyesuaian atau modifikasi. Nah, ini adalah sesuatu hal yang menurut saya pribadi memang susah, kakak-kakak. Saya yang bekerja di sekolah gitu ya, bekerja dekat dengan anak-anak dengan kebutuhan khusus di sekolah, ini juga bukan sesuatu hal yang sederhana, padahal konteksnya sekolah gitu. Apalagi kalau mungkin kita bicara di konteks sekolah minggu. Tapi susah bukan berarti tidak bisa gitu. Kita bisa mulai dari hal-hal yang paling sederhana. Yang pertama, mungkin kita bisa sesuaikan programnya. Kita kenali kebutuhan anak, kita cari tahu, misalnya kita punya satu anak nih dengan disabilitas di komunitas kita. Kita cari tahu anak ini disabilitasnya apa sih yang menjadi keterbatasannya dia nggak bisa, yang terbatas dari dirinya apa? Oh, dia mungkin disabilitasnya di intelektual, artinya adalah dia akan mengerti sesuatu tapi butuh waktu yang lama. Biasanya anak-anak dengan disabilitas intelektual tuh seperti itu. Nah, ketika kita tahu, kita bisa sesuaikan program atau pengajaran yang bisa kita berikan untuk anak ini. Jadi misalnya kalau kita tahu anak ini memiliki keterbatasan intelektual, jadi akhirnya kita tahu, oh kalau kita mau kasih instruksi, kita harus pelan-pelan, instruksinya harus kita bagi ke instruksi-instruksi yang lebih kecil, supaya dia bisa mengerjakan apa yang kita minta. Mungkin kalau ke anak-anak yang lain, kita langsung kasih. Nanti sesudah ini kita baca Alkitab, habis kita baca Alkitab, nanti kamu akan mewarnai ya, sesudah mewarnai, kamu akan jelaskan ke kakak gambar apa yang kamu warnai gitu. Nah, untuk anak-anak dengan disabilitas intelektual tidak bisa seperti itu, kakak-kakak. Harus di-chunking istilahnya, harus dibagi instruksinya satu-satu. Oke, jadi sekarang kita mau dengar cerita dulu. Nah, kita fokus di ceritanya dulu. Lalu habis itu kita bilang, nah sekarang mau mewarnai. Itu. Oke, mewarnai. Dia mewarnai dulu. Nanti selesai dia mewarnai, baru kita kasih tahu. Sekarang setelah kamu sudah mewarnai, kamu cerita dong ke kakak ini gambar apa. Nah itu tentu akan lebih mudah buat anak dengan disabilitas intelektual ini untuk lakukan. Daripada kita langsung kasih instruksinya, misalnya ada 3 instruksi, langsung kita minta anak ini lakukan. Itu ya, semoga dapat gambarannya. Ada banyak sekali contoh-contoh yang mungkin kita bisa bahas, tapi waktu kita sangat terbatas ya kakak-kakak. Nah, selanjutnya kita perkaya metode mengajar dan pendampingan. Mungkin biasanya kita kalau ngajar anak sekolah minggu, kita langsung ada sekitar 20 anak gitu, 20 anak satu guru gitu ya, mengajar gitu ke anak-anak sekolah minggu. Ketika misalnya kita memiliki anak dengan kebutuhan khusus, mungkin kita bisa sesuaikan, oh anak yang ini butuh pendampingan one-on-one, artinya harus ada satu orang dewasa di sampingnya dia untuk membantu dia mengerti apa yang sedang disampaikan oleh Lause atau kakak yang waktu itu sedang mengajar. Atau mungkin ada anak tertentu yang nggak bisa satu-satu, dia harus kelompok, tapi kelompoknya lebih kecil, misalnya cuma 3 atau 4 orang. Nah, jadi ketika kita tahu apa yang dibutuhkan oleh anak ini, kita pun bisa memberikan apa yang dia butuhkan. Gunakan berbagai media saat mengajar. Saya yakin kakak-kakak sudah lakukan ini sih, gitu ya. Nggak mungkin kita cuma pakai, kita cerita aja. Mungkin ada yang pakai alat peraga, gitu ya. Ada yang menggunakan video, gitu ya, nonton, gitu. Tapi saya suka kata yang dituliskan di sini, intentional. Be intentional. Artinya adalah semua itu harus dipikirkan matang-matang. Kita rencanakan. Kita tulis kalau perlu, sehingga ketika kita mengajar, itu dilakukan secara sengaja, bukan spontan gitu, tiba-tiba, oh kayaknya harusnya begini deh, harusnya begini. Ya mungkin kita memang ada kesempatan-kesempatan tertentu, kita memang perlu spontan gitu ya, kita perlu fleksibel gitu. Tapi saya yakin segala sesuatu yang direncanakan, itu pasti akan berjalan dengan baik. Jadi walaupun mungkin kakak-kakak berpikir, oh ini udah dilakukan kok, mungkin yang perlu diperbaiki adalah kita masukkan itu ke dalam rencananya kita.
Nah, ini juga bagian dari sesuaikan. Siapkan sarana dan prasarana. Sekali lagi, yang dibahas malam hari ini bukan berarti semua harus dilakukan, gitu ya. Kita tetap harus melihat konteks tempat pelayanan kita masing-masing, gitu, dan kita sama-sama pelajari apa yang bisa kita siapkan gitu. Kalau misalnya memang belum bisa, tidak apa-apa kakak-kakak, tapi ini semoga jadi gambaran aja buat kakak-kakak sekalian. Misalnya ada ruangan yang namanya sensory safe room. Artinya ketika ada anak yang mungkin dia memiliki autisme dan dia tantrum gitu ya, dia marah-marah dan ada yang sampai menyakiti dirinya gitu ya di kepalanya misalnya diketok-ketok di tembok. Nah, ruangan kita aman dari situasi yang seperti itu gitu. Jadi artinya mungkin ada matrasnya di sekitar sehingga ketika anak dengan autisme datang ke gereja, dia ikut sekolah minggu dan misalnya ada situasi-situasi tertentu dia tantrum, dia tidak akan menyakiti dirinya gitu. Pencahayaan disesuaikan. Untuk disabilitas tertentu ada hal tertentu yang mungkin menurut kita biasa-biasa saja, tapi buat mereka sangat mengganggu. Contohnya yang tadi ya, anak dengan autisme. Mereka kan masalahnya adalah di sensori, alat indera. Mungkin menurut kita suaranya ini biasa saja, tapi menurut anak-anak dengan autisme itu sangat mengganggu buat mereka. Karena itulah keterbatasannya mereka. Atau cahaya, terlalu terang, terlalu gelap. Bisa saja itu berpengaruh gitu kepada anak-anak dengan kebutuhan khusus ini sehingga dia agak kesulitan untuk melakukan sesuatu gitu ya. Fidget toys, mungkin kakak-kakak ada yang sebelum-sebelumnya pernah bertanya, ini kok sekarang lagi ngetop fidget spinner, pernah lihat fidget spinner ya? Nih saya tunjukin gambarnya deh gitu. Atau yang pop it, oh bukan yang ini, satunya lagi. Saya sering dengar tuh, ini mainan nih gunanya apa sih, fungsinya apa sih gitu. Ada orang tua yang mikir, anak saya suruh beli ini, tapi saya nggak tahu fungsinya apa. Nah, permainan-permainan seperti ini termasuk di dalam kategori fidget toys. Artinya ini dikhususkan untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus tertentu supaya membantu mereka fokus. Jadi ketika mereka memainkan mainan-mainan ini, mereka bisa fokus terhadap sesuatu yang harus mereka dengarkan gitu. Jadi kalau di sekolah misalnya mereka sambil dengerin, tapi tangan mereka sambil mainin fidget toys ini gitu. Yang pop it atau fidget spinner. Nah, itu sebenarnya ada gunanya permainan-permainan itu gitu ya, dan bisa kita gunakan juga di konteks sekolah minggu gitu. Supaya mereka fokus mendengarkan. Jadi ada permainan-permainan seperti itu yang bisa kita siapkan. Ini juga ada beberapa contoh. Yang terakhir tadi flexible seating. Artinya kita di dalam satu ruangan mungkin kita bisa siapkan jenis-jenis tempat duduk yang berbeda-beda. Artinya nggak cuma duduk di bangku aja. Mungkin kita ada beanbag yang posisinya lebih rendah gitu. Ada anak-anak tertentu lebih suka duduk di situ. Atau yang bantal yang biasanya kita taruh di kursi bisa kita taruh di lantai atau di karpet gitu. Itu akan sangat membantu buat anak-anak dengan kebutuhan khusus tertentu sehingga mereka merasa lebih nyaman. Mereka merasa bahwa duduk dalam waktu yang lama untuk mengikuti sekolah minggu itu bukan sesuatu yang menyiksa buat mereka. Ya, kakak-kakak. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir setelah tadi kita tampilkan, kita sesuaikan, yang ketiga adalah persiapkan. Dan menurut saya pribadi, ini perlu dilakukan di awal. Di awal sebelum kita melakukan dua hal yang tadi. Kenapa? Saya rasa sebelum kita mulai melayani anak-anak dengan kebutuhan khusus gitu ya untuk datang ke sekolah minggu, kita perlu educate the adults. Kita harus mengajar orang-orang dewasa yang ada di dalam komunitas tersebut. Siapa aja adults-nya? Orang tua, mungkin pelayan-pelayan di gereja kita, guru-guru sekolah minggu. Kenapa perlu di-educate, kenapa perlu diajarkan? Supaya orang-orang dewasa ini mengerti dulu kenapa kita harus melayani anak-anak dengan kebutuhan khusus. Ketika pengertian ini sudah ajak gitu ya, sudah didapatkan, baru itu akan muncul dari action, baru itu akan muncul di action, baru itu akan muncul di hal-hal yang bisa dilakukan. Karena kalau mindset-nya belum berubah, kalau cara memandang anak dengan kebutuhan khususnya masih salah, masih kurang tepat, akan sulit untuk memulai pelayanan ini. Kenapa? Karena susah.
karena tidak mudah gitu ya untuk melakukan penyesuaian yang tadi gitu, merubah hal-hal yang selama ini mungkin sudah terbiasa kita lakukan, sehingga bagian ini adalah bagian yang paling penting. Tadi Kak Nestor di bagian awal sudah menyinggung bahwa cara pandang kita terhadap sesuatu itu akan mempengaruhi praktik-praktik yang kita lakukan. Saya rasa kakak-kakak semua setuju gitu ya. Nah, bagian hal yang paling penting untuk menyamakan cara berpikir, untuk menyamakan persepsi, sehingga ketika kita melayani, ketika kita lakukan action-nya, kita tahu kenapanya, kita tahu apa yang menjadi dasar, kita tahu kan kita melakukan itu karena anak-anak dengan kebutuhan khusus ini adalah ciptaan Tuhan juga gitu. Tuhan menciptakan mereka dengan unik sama seperti kita, tidak ada yang berbeda. Cara Tuhan mengasihi mereka dan cara Tuhan mengasihi kita itu harusnya sama. Kadang kitanya saja yang membeda-bedakan. Kita yang merasa bahwa kita lebih dari mereka, sehingga kita memiliki mindset yang salah. Gitu ya, kakak-kakak. Saya mau tutup dengan ini. Kadang kita suka merasa bahwa anak-anak dengan kebutuhan khusus yang ada di sekitar kita merasa bahwa kita perlu mengasihani mereka. Padahal itu adalah pandangan yang salah. Mereka tidak butuh dikasihani, tapi mereka butuh dikasihi. Ini dua hal yang sangat berbeda. Ketika kita merasa kita butuh kasihani mereka, artinya kita merasa bahwa kita lebih dari mereka. Kita merasa lebih jago, kita merasa lebih hebat, kita merasa lebih bisa dari mereka. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Sama seperti saya yang mungkin punya kelebihan di bagian A yang Kak Nestor tidak punya. Tapi di saat yang bersamaan, Kak Nestor memiliki kelebihan di B yang saya tidak punya. Begitupun juga harusnya kita memandang anak-anak dengan kebutuhan khusus. Mungkin mereka terlihat berbeda di satu aspek, tapi mereka bisa melakukan hal yang lain jauh lebih baik dari kita. Itu yang perlu sama-sama kita pahami, bahwa mereka tidak butuh dikasihani, tapi mereka butuh dikasihi. Dan ini adalah dua hal yang berbeda. Saya rasa segitu aja. Nah, ini terakhir. Sama seperti ayat yang Kak Nestor pakai di awal gitu ya, Markus 10 ayat 14. Saya sering membayangkan ini kakak-kakak, bahwa ini juga Tuhan Yesus juga berbicara seperti ini kepada anak-anak dengan kebutuhan khusus gitu. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Jangan sampai kita menjadi seperti orang banyak yang tadi di perikop Alkitab yang tadi kita baca, sehingga anak-anak dengan kebutuhan khusus ini tidak mau datang, merasa bahwa mereka tidak dikasihi, merasa bahwa mereka tidak diterima di dalam komunitas itu. Semoga bisa menjadi insight yang baru buat kakak-kakak sekalian. Saya lihat udah cukup banyak pertanyaan di kolom chat, jadi saya kembalikan ke Kak Nestor. Mungkin selanjutnya kita akan masuk ke tanya jawab. Betul begitu Kak? Silakan. Ya Kak Cindy, terima kasih banyak ya menambah wawasan, membuka kembali pikiran kita bersama, cara pandang kita tentang pelayanan terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Nah, di sini ada banyak pertanyaan Kak, saya akan bacakan. Yang pertama ini dari sebentar ya. Oke. Ini pertanyaannya cukup panjang ya. Kak Septi, bolehkah Kak Septi langsung menyampaikan kepada Kak Cindy? Kak Septi? Halo Kak, selamat ya, malam. Silakan Kak Septi. Halo Kak Septi, silakan. Iya, halo Kak Cindy, terima kasih untuk pemaparan materinya, sangat baik. Iya. Saya dari Gereja Toraja Kak, halo. Iya, bisa ya. Silakan. Ya, sangat jelas, silakan. Oke, saya Septi Kak dari Gereja Toraja. Pertanyaan saya adalah, kan kebanyakan orang itu tidak tahu ya kalau seseorang mengalami disabilitas dan butuh pertolongan. Nah, kadang-kadang alih-alih kita memberikan pertolongan kepada mereka, kita menganggap mereka itu menjengkelkan karena ketidaktahuan kita.
karena minimnya pengetahuan tentang mereka yang berbeda dengan kita, ibaratnya seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita itu nggak jengkel duluan ketika mereka itu melakukan hal-hal aneh di luar dari orang-orang biasanya. Mungkin mereka berperilaku aneh sehingga membuat kita jengkel dari perkataannya, dari tingkah lakunya, padahal mungkin menurut mereka itu biasa-biasa saja. Nah, tadi saya juga baca-baca dari beberapa pertanyaan, ada yang sampai mereka banting-banting, pukul-pukul kepala atau banting-banting barang, dan itu pernah saya jumpai, dan itu membuat orang-orang di sekitarnya jengkel. Atau enggak, ada anak-anak disabilitas itu yang sering banget bertanya, entah sama orang tuanya atau sama teman-temannya, dan itu membuat orang-orang di sekelilingnya itu jengkel. Akhirnya, alih-alih kita mengasihi mereka, jatuhnya kita mengasihani mereka dengan cara kita melihat mereka itu miris begitu. Jadi kita memberikan mereka pertolongan karena kita melihat mereka miris gitu, Kak. Bagaimana cara kita agar kita itu tidak seperti itu, dan kita sebagai orang-orang yang sudah mengikuti webinar di sini dengan gampang, dengan praktis lah ibaratnya kita bisa memberitahukan ke teman-teman kita juga, karena saya cukup kesulitan untuk bilang ke teman-teman pemuda saya gitu, karena ada satu orang pemuda saya yang mengalami disabilitas. Itu Kak, terima kasih. Terima kasih banyak Kak Septi buat pertanyaannya. Mungkin ada juga, kalau saya baca ada juga pertanyaan-pertanyaan yang senada gitu ya dengan pertanyaan Kak Septi. Saya setuju gitu bahwa sangat sulit untuk merespon kepada anak-anak atau bahkan orang dewasa gitu dengan disabilitas. Kadang kita emosi gitu, kadang kita kesel gitu. Kenapa harus melakukan seperti itu? Dan yang kedua, kita juga kesulitan untuk mengajarkan orang lain yang melakukan hal tersebut kepada anak-anak dengan disabilitas. Paham ya maksudnya, maksud saya itu dua hal yang berbeda ya, gitu. Tapi saya rasa memang yang perlu kita lakukan yang pertama adalah kita perlu pelajari sebenarnya apa sih yang menjadi kendala dari anak ini gitu. Makanya penting bagian yang ketiga tadi kakak-kakak, mengedukasi gitu. Kita bisa mengedukasi diri kita yang pertama gitu. Kita cari tahu apa sih kondisi anak ini gitu, apa sih disabilitasnya dia gitu. Dan di saat yang bersamaan kita juga mengedukasi orang lain gitu yang ada di sekitar kita. Karena ketika kita tahu, kita akan lebih mudah untuk mengerti. Biasanya kita sulit untuk mengerti karena kita nggak paham keadaannya seperti apa gitu. Kita merasa bahwa mereka aneh, padahal sebenarnya mereka melakukan itu karena itu adalah hal yang normal buat mereka gitu. Itu adalah sesuatu cara mereka meminta perhatian, cara mereka meminta sesuatu yang memang berbeda gitu buat kita gitu. Dan itu adalah sesuatu yang mereka tidak bisa kontrol. Akan sangat tidak membantu ketika kita marahin mereka padahal itu adalah sesuatu yang mereka tidak bisa kontrol. Kalau hal yang praktis yang mungkin bisa saya bagikan malam hari ini adalah penting untuk kita tahu keadaan khususnya apa. Dan ketika kita tahu keadaan khususnya apa, kita akan lebih mengerti bagaimana cara menanganinya, bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan mereka yang itu gitu. Semoga membantu ya jawaban saya, Kak Septi. Iya Kak, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, terima kasih banyak Kak Septi. Di sini juga ada Kak Ananda Kesia dari GPIB Makassar. Ada Kak Ananda. Apakah Kak Ananda langsung bertanya? Silakan Kak. Halo Kak. Ya, Kak Ananda, silakan Kak. Halo, suara saya kedengeran nggak Kak? Jelas Kak, jelas. Silakan. Perkenalkan sebelumnya Kak, aku Ananda Kezia. Aku baru pertama kali ngikut Sapa saat ini. Terima kasih banyak karena kemarin aku kuliah di STT Inti Makassar dan skripsiku itu mengangkat tentang gereja ramah anak. Jadi aku sangat relate dengan dunia peranak-anakan. Dan aku juga udah beberapa kali untuk
ikut-ikut kayak seminar-seminar anak-anak gitu, tapi baru kali ini aku dapat yang difabel. Di sini aku punya beberapa pertanyaan, Kak. Ada 3 sih. Ada 3. Yang pertama, kalau kita lihat di dunia anak-anak, kan kita ini membahas tentang anak yang difabel ya. Nah, anak yang difabel ini kan kadang-kadang kalau dia udah masuk di masa remaja, mereka kemudian lebih sadar gitu, Kak Cindy, akan ketidaksempurnaannya. Maaf saya mengatakan ketidaksempurnaan karena memang it's true. Mereka tidak sempurna secara fisik, baik pemikirannya juga seperti itu. Tetapi mereka punya hal yang luar biasa di dalam dirinya mereka. Aku berapa kali mendapati bahwa anak-anak difabel itu meskipun ada keterbatasan, tetapi mereka punya kelebihan yang sangat luar biasa. Dan itu yang sangat perlu diapresiasi. Nah, bagaimana kita mengatakan kepada anak-anak itu bahwa kekurangannya itu adalah kelebihannya? Karena kan mereka ada di masa mereka sudah mulai sadar akan kekurangannya itu. Dan mereka mulai mengenal kata insecure. Nanti takutnya mereka malah menganggap bahwa kekurangannya ini adalah hal yang tidak patut untuk dibanggakan seperti itu. Yang kedua, ini berkaitan dengan relasi antara anak difabel dan anak yang normal. Nah, kita kan kadang-kadang seperti yang kayak Kak Cindy bilang, kita kadang-kadang menunjukkan gestur dan perhatian lebih kepada anak-anak yang difabel. Ini maaf kalau pertanyaan saya salah ya, Kak. Tetapi pertanyaannya bagaimana kita bisa membuat anak-anak lain atau anak-anak yang normal itu memahami kebutuhan khusus teman-temannya. Dan kita bagaimana untuk menghindari sikap kita sebagai orang dewasa atau sebagai pengajar, sebagai guru, bagaimana kita mampu untuk menghindari sikap membeda-bedakan terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus dan anak-anak yang normal. Karena aku mendapati di gerejaku bahwa ada anak yang berkebutuhan khusus, tapi dia tidak mau diperlakukan berkebutuhan khusus begitu. Dan sebaliknya yang normal juga kadang-kadang ada yang cemburu, namanya juga anak-anak kan ya usia SD. Ada yang cemburu kenapa temannya jauh lebih diperhatikan, teman-teman yang difabel ini jauh lebih diperhatikan. Untuk kasus di gerejaku itu dia autism, Kak. Dan kemudian yang terakhir, bagaimana kita untuk tidak berbohong kepada anak-anak yang difabel. Oke, 3 pertanyaan ya, Kak Ananda. Silakan Kak Cindy, boleh dijawab Kak Cindy dengan mungkin singkat, jelas, padat ya. Oke, terima kasih Kak tadi atas pertanyaannya dan gabung ya karena pertanyaan cara kita meresponi anak-anak dengan kebutuhan khusus itu perlu jadi gini maksudnya ketika saya memberikan jawaban ini mungkin ini tidak bisa dilakukan kepada semua, berbeda-beda kebutuhannya, ya kan? Jadi yang paling pertama yang perlu kita tahu adalah kenali anaknya dulu. Apakah dia siap untuk dikasih tahu gitu keadaannya? Ngobrol dengan orangnya, cari anak ini seperti apa. Dan menurut saya kita pun perlu belajar untuk menyampaikan apa kondisi dia sebenarnya seperti apa. Sekali lagi kita harus tahu keadaan anak ini seperti apa. Mungkin susah untuk menjawab ini dengan sangat singkat, tapi mungkin saya mau menjawab dengan seperti ini, kakak-kakak. Yang perlu menjadi dasar untuk diketahui oleh anak-anak ini, apapun kebutuhan khususnya, adalah ajarkan tentang identitas dia di dalam Kristus. Maksudnya gini, karena bagaimanapun cara kita menjelaskan, dia pasti akan berpikir bahwa dia berbeda. Dia pasti akan berpikir bahwa aneh gitu, saya lain daripada teman-teman yang lain. Jadi yang paling dasar yang anak ini perlu tahu adalah apapun keadaan, Yesus tuh pasti sayang sama dia, gitu ya. Karena di luar dasar yang ini, menurut saya akan susah mencari jawaban. Karena hanya seperti itu. Iya Kak Cindy, suaranya bisa. Aku berharga
adalah identitas kita di dalam Kristus. Pelajari Oke, ini. Ya, jelas sudah. Silakan nggak lanjut. halo, Ya, apakah ya, ya, bisa jelas, jelas. Oke, ya. Kalau bisa saya singkatkan gitu ya, yang paling penting yang harus diajarkan kepada anak-anak dengan kebutuhan khusus adalah di dalam konteks gereja ya, adalah ajarkan tentang identitas dia dalam Kristus. Karena gimana pun kita menjelaskan gitu, oh kamu tuh tetap berharga loh, kamu tuh punya kemampuan ini loh, walaupun kamu begini, walaupun kamu begitu, dia pasti memiliki excuse untuk merasa bahwa oh saya ini beda dari teman-teman yang lain. Jadi saya nggak tahu tadi terdengar atau enggak. Ya. Ya, terdengar Kak. Ya, mengajarkan anak-anak tentang identitas mereka di dalam Kristus ya. Cara singkatnya begitu. Wah, pertanyaan dari Kak Afia dijawab singkat Kak, ya atau tidak? Apakah minder itu juga termasuk disabilitas? Tidak. Itu Tidak ya. bukan disabilitas kalau minder. Oke, oke. Nah, kakak-kakak, ini sangat menarik sekali. Pertanyaannya banyak dan malam ini kita akan menyelesaikannya karena memang waktu sudah menunjukkan pukul 19.30. Namun, jika kakak-kakak mau berbincang-bincang, mau sharing dengan Kak Cindy, boleh nanti menghubungi kami atau Kak Cindy boleh langsung nomor teleponnya dikirim di dalam kolom chat supaya kakak-kakak bisa menghubungi Kak Cindy ya. Dan kalau memang nanti terlewatkan nomor telepon yang disampaikan, ditulis Kak Cindy, boleh menghubungi kami, kakak-kakak Sapa, kakak panitia semua, boleh menghubungi saya yang ada di dalam grup peserta. Ada Kak Rini, ada Kak Junior, dan ada Kak Yeni. Di sini ada Kak Friska, ada Kak Manto, Kak Meidi, Kak Yeni ya. Silakan menghubungi kami, nanti kami akan memberikan nomor Kak Cindy supaya kakak-kakak bisa berbincang-bincang dan sharing lebih jauh kepada Kak Cindy. Oke, Kak Cindy.